saya tinggal di Durensawit, Marboru Siobing, Jala Nungau pada Dana. Saya syakangan baru tamat siar UGM, si nomor 2 di UI, si nomor 3 SMA, si nomor 4 SD. Iya kerjanya nomor 2 kantor dan 2 yang saya di kantor pengacara, kantor pusat diri, ada di Keramat Raya. Nah, pada 2 tahun, aku sebagai penasehat presiden diangkat Bapak Presiden Jokowi untuk periode kedua sebagai penasehat presiden dalam hal perlindungan konsumen. Maka kami lembaga negara melakukan perlindungan, melakukan apapun untuk melindungi konsumen. Kira-kira begitu. Yang jelas apapun tidak melanggar hukum. Ada iklan laki-laki pakai parfum ini, dipakai, habis dia pakai parfum ini dia jalan, terus cewek-cewek ikut di belakang, ya. Kalimat di bawahnya begini, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya satu umur kita, terserah Anda. Iklan apa itu Nan? Parfum Axe. Dibelilah parfum ini, laki-laki, dia belilah Axe ini 6 bulan. Dikumpulin semua struknya, dia beli 6 bulan, nggak satupun perempuan yang mau sama dia. Bahkan dia sudah ngomong suka sama perempuan, perempuan nggak mau. Lucu ya. Tahu nggak apa yang dilakukan dia, Mang? Pendeta, dia menggugat ke pengadilan. Pergebus di iklan, digugat Amang. Iklannya mengatakan kesan pertama begitu menggoda, dan iklannya menunjukkan kalau saya pakai parfum ini perempuan ikut, sidanglah, diketawain semua orang dia. Pengadilan memutuskan di negara itu parfum Axe nggak boleh jualan, terjadi di India. Amang dan Inang, saya hanya mau cerita di daerah Bekasi ada nama kompleknya Violet Garden. Pertama kali saya sebagai pejabat negara, kasus yang saya pegang namanya Violet Garden. Violet Garden ini begini, ini perhatian ya buat orang yang mau beli rumah nih. Jadi di Violet Garden di Bekasi ini beli rumahlah mereka melalui perbankan. Oke? 3 bank yang mereka KPR-in. Jadi dari ratusan warga ini ada 3 bank pemberi kreditnya. Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri. Ya, bank plat merah semua nih. Konsumen ini ada yang mencicil 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bervariatif. Tiba-tiba di tahun kelima yang sudah lunas 5 tahun, datang ke bank. Mana sertifikat saya? Ya. Oke? Oh, nanti Bu sedang pengurusan. Kira-kira begitu. Masuk tahun ke-6, masuk tahun ke-7, ya kan? Yang 5 tahun udah nunggu nih, 2 tahun udah lunas, sertifikat belum ada. Ya kan? Datang. Nah, tahun ke-10 sudah lunas nih ya, yang gelombang kedua. Mana sertifikat saya? Pihak perbankannya bilang lagi dalam pemecahan. Ya. Akhirnya ketahuanlah dari tahun ke-9 tiba-tiba semua warga ini, tahun ke-9 semua warga satu komplek ini dapat surat dari pengacara. Inna omai sini surat Om. Pak kosok kamu tempati tanok kudue. Bayangkan, mereka sudah 9 tahun mencicil, tiba-tiba ada pihak lain yang menyatakan itu tanah saya, kalian keluar semua. Melaporlah mereka ini kemana-mana. Akhirnya melapor ke kami, saya yang tangani langsung. Saya panggil pihak perbankan, ya. Ternyata Amang dan Inang, ternyata perbankan ini membiayai rumah bodong. Kenapa rumah bodong? Ternyata tanah yang digunakan oleh pengusaha ini, sewaktu dia mau bangun tanah ini, dia minjam uang ke bank swasta, dapat uangnya. Setelah dapat uangnya, dia bangun rumahnya. Setelah dia bangun rumahnya, dia jual, tapi sertifikat gak diurus. Jadi waktu dia bangun rumah, masuk kantong, dibangun, waktu dia mau menjual, sertifikat gak diurus, dia ambil uangnya semua masuk kantong. Terus saya tanya sama perbankan, waktu kau mau bayarin rumah ini, waktu kau mau KPR-in rumah ini, emang kamu gak cek dokumennya? Menurut saya jauh lebih mudah masuk surga daripada memperoleh KPR.
iman saya, percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan perintahnya, saya masuk surga. Mudah sekali. Untuk mau dapat KPR semua dicek. Dicek bapak saya, mama saya, istri saya, anak saya, pajak saya, semuanya dicek. Rekening saya semuanya dicek. Susahnya setengah mati. Tapi masih ada yang ketipu. Padahal Amang dan Inang, kalau kita berpikir anggo menurut jabu siap bang, nekon aman nih hari. Itu kan HP odang aman. Tahu nggak ending ceritanya apa? Mengerikan. Ending ceritanya pelaku usaha ini tidak diurus sertifikatnya dari bank pertama, tidak dibayar, dia dapat duit, tidak betul sertifikat. Yang dia lakukan adalah sangat jahat sekali. Dia pailit. Jadi kalau berdasarkan undang-undang kepailitan, kebetulan saya ini seorang kurator. Jadi orang-orang yang sudah lunas ini, itu bukan hak yang lunas. Kalau dia sudah pailit, semua hartanya, semua kekayaannya bukan milik yang punya, tetapi milik kurator. Kurator nanti yang bagi-bagi ini. Emang ini bisa bayangkan nggak? Hah? Dicicil 5 tahun, ada yang 10 tahun, sudah mau lunas, tiba-tiba orang mengatakan itu barang bukan barangnya dia. Makanya saya katakan hati-hati jadi konsumen. Ya, ini yang belum diedukasi oleh negara kita ini kepada masyarakat. Dan ini tugas kami salah satu melakukan edukasi. Hati-hati beli barang. Ya, hati-hati beli barang. Terus triknya bagaimana dong Pak Rolas kalau mau beli rumah? Nah, ada triknya nih, ya. Saya di sini bukan untuk nakutin tapi hanya untuk kasih solusi. Jadi sekarang Amang dan Inang kalau mau beli rumah buat anaknya, ya, atau buat Amang dan Inang, yang pertama, ya, setelah ada kejadian ini tahun 2018, ya, akhirnya kami dari BPKN membuat kajian, memberikan masukan dan saran kepada Menteri PUPR, keluarlah peraturan, ya, ada peraturan pemerintah nomor 12. Intinya begini aja, saya bukan mau bicara hukum. Jadi sonari, anggota yang menurut jauh kita, misalnya pengembang, Inang mau pengembang, Bu, saya mau beli rumah, iya. Ibu jual rumah Kopling ini ya, iya. Mana sertifikatnya Bu? Harus ditunjukkan. Oh, ini sertifikatnya. Oke, sertifikatnya ada, aman. Mana IMB-nya? Oh, ini IMB-nya. Oke. Yang ketiga, kalau mau jual rumah sekarang sudah harus dibangun 30%. Ada sertifikatnya aman, IMB-nya aman, pembangunan 30%. Baru bisa jualan rumah. Itu peraturan tahun 2020. Jadi tahun 2020 ke bawah masih belum aman. Beli rumah dari bank pun tidak aman. Nah, ini kira-kira sebuah contoh yang sangat tragis dan kejadian di Violet Garden ini terjadi di hampir semua kota-kota di Indonesia. Ya, kalau di Batam lebih ngeri lagi di Batam. Ya, kantor Pak RZ di Batam cukup besar saya lihat. Di Batam ngeri lagi. Di Batam ada sehamparan tanah luas banget. Alat berat ngisi Sudikarjo, dijual kafling. Ya, ada alat berat, ada semuanya segala macam. Dekat kantor Polda, ada Polres, kira-kira begitu di jalan raya dijual. Berbondong-bondong lah orang beli, termasuk ibu-ibu tadi, pemulung tadi, karena kaplingnya murah. Tahu nggak? Setelah mereka menjual DP 30 juta, 20 juta, kira-kira DP begitu nanti KPR. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba pemerintah melakukan polis lain. Rupanya yang dijual itu hutan lindung. Wow, yang korban masyarakat kecil lagi. Hutan lindung dijual. Ini yang menjadi persoalan, makanya hati-hati beli. Terus masyarakat mau ngadu kemana? Pelaku usahanya kabur ke Singapura. Kasihan banyak orang jadi ribuan yang korban di Batam. Ya, ini sekarang lagi sedang kita advokasi. Bagaimana cara mengadu ke BPKN? Ada cara mengadu ke BPKN. Silakan di-download aplikasi di handphone. Ya, nama aplikasinya BPKN 153. BPKN 153 di-download. Setelah itu kalau mau bikin pengaduan tentang apapun, apabila ada transaksi, apabila ada konsumen, silakan mengadu kepada kami. Ya, itu nanti langsung ada staf kami menghubungi saudara.